Hai, welcome back to our channel. As always, bersama kami berdua yang gak bosen-bosen, Yasinta dan juga Dika. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang transformasi di dalam perpageantan. Buat kamu yang kepo, kira-kira kita bakal bahas apa sih? Keep on watching. Oke, jadi kenapa kita bahas transformasi? Karena kita udah punya semua queen ya, kurang Miss Grand untuk ke internasional nanti. Nah, and as always, bahwa PL tuh selalu nungguin transformasi dari semua queen kita. Betul. Dan akhir-akhir ini, kayak beberapa tahun terakhir ini tuh banyak banget orang yang menyebutkan, ayo dong bertransformasi, ayo mana nih transformasinya ditunggu-tunggu nih. Gitu. Sebenarnya transformasi itu sendiri apa sih? Kemarin kita sempat bikin postingan yang ini buat nanyain ke teman-teman kira-kira itu apa sih gitu. Jadi banyak banget teman-teman bilang bahwa definisi transformasi itu sendiri adalah yang penting dia tuh berubah. Menuju ke arah yang lebih baik. Terus juga ada yang menambahkan bahwa ya perubahannya itu harus dong sesuai dengan nilai-nilai pageant internasional yang akan mereka ikuti. Jadi kalau misalkan kita bisa simpulkan bahwa definisi transformasi yang diinginkan oleh para pageant lovers Indonesia itu adalah mereka itu berubah ke arah yang lebih baik dengan mengikuti standar-standar kontes internasional yang akan mereka ikuti nanti gitu. Ya, dan kita di sini ngomong mau nggak mau harus ada subjeknya. Betul. Harus ada subjek yang mau ditransformasiin, dan kita udah punya 4 di sini ya, Jolene, Jessica, Frederica, dan juga Princess. Menurut Yasina dan juga Dika, transformasi apa saja sih yang diperlukan oleh para putri-putri dan juga Miss untuk menuju ajang internasional masing-masing? Oke, dari yang pertama banget nih, pola pikir. Kenapa Dika? Kenapa ini penting? Ini yang paling basic sih, maksudnya dari akar untuk kamu mau merubah diri kamu ke yang lain-lainnya, fisik, public speaking, whatever that is, ya harus dari pola pikirnya dulu. Betul. Kalau kamu merasa kamu, gue udah jago nih, gue udah akan menang, gue udah dijagokan di negara gue dengan mega favorit, dan kamu merasa cukup buat itu dan nggak ngerubah, nggak belajar lagi, you're dead. You're dead. Dari situ aja kita tahu kalau pola pikir itu comes first. Terus juga dari pola pikir yang terbentuk itu akan menimbulkan, menurut kami itu akan menimbulkan apa ya? Dia tuh mau mencari karakteristik international pageant yang mau dia ikuti itu apa, kekurangan dan kelebihan dia sendiri itu apa. Jadi dia tuh mau belajar itu loh, ada keinginan dia untuk mau belajar, untuk mengikuti. Oh, ternyata aku tuh lebihnya di sini loh, kurangnya di sini. Jadi dia itu mau belajar. Pasti ada sih yang dampingin dari organisasi, itu pasti ada. Pasti ada. Tapi kan tetap aja kamu didampingin mungkin 4 jam sehari, and the rest Of the 20 day, hours ya. kamu ngapain, itu kan balik lagi ke kalian gitu. Betul. Tapi aku juga setuju dengan yang dibilang Dika tadi bahwa kadang-kadang ada juga loh mega favorit yang di negaranya dia mega favorit. Tapi ketika dia menuju ke Miss Universe, Miss Internasional, Miss Grand Internasional, misalkan dia nggak mau berubah karena dia merasa dia mega favorit. Ternyata ada banyak banget nih kekurangan dia yang dia tuh nggak sadar karena dia nggak mau untuk belajar. Next, nomor 2 adalah tentang mental. Nah, kenapa ini juga penting? Ketika para putri ini nantinya akan menjalani karantina di Miss Universe atau international pageant manapun selama 2 minggu atau 3 minggu misalkan, itu kan pasti jadwalnya super padat, dan beberapa ajang itu harus make up sendiri, ngerakit national costume sendiri misalkan. Berarti kan mau nggak mau dia harus belajar untuk menjadi perempuan yang tangguh, perempuan yang nggak gampang menyerah, perempuan yang harus terbiasa dengan jadwal yang padat, sehingga nantinya ketika dia karantina itu dia nggak ngeluh karena jadwalnya padat banget. Misalnya dia dapat negara yang super duper familiar dengan pageant, misal seperti Thailand. Setiap kali dia ada event di tempat karantina, Pasti rame banget. banget. Fanpage atau media. Betul. Itu kan berarti kamu harus tampil on point selalu. Meskipun kamu capek, kamu boleh capek, kamu boleh mengeluh. Tapi ketika kamu berhadapan dengan orang banyak, dengan media, dengan fans misalkan, ya you have to look on point at all time. Dan itu benar-benar butuh mental yang tangguh, kuat, dan baja banget sih menurutku. Karena mau kamu timnya banyak banget di Indonesia, for example, ya sampai sana sendirian. Even ketika kamu mega favorit sekalipun di negaramu,
ketika kamu di Miss Universe, Miss International, Miss Supranational, kamu akan sendirian. Ya kasarnya adalah you're nothing actually. Kamu sama dengan kontestan yang lain. Nggak ada yang tahu seberapa terkenal atau seberapa dijagoinnya kamu tuh, nggak ada yang tahu di sana gitu. Jadi jangan full of yourself duluan gitu. Next, public speaking. Of course, mulai muncul untuk dituntut dari pageant lovers Indonesia adalah public speaking yang bagus. Betul. Di semua international pageant atau pageant apapun, bahwa kamu harus bisa ngasih jawaban yang bagus, kamu lancar untuk berbicara di depan umum, dan kayaknya nggak cuma public speaking gitu loh. Ini lebih ke arah public relation. Jadi gimana kamu ngomong sama media, ngomong sama Fans teman, ketika dikasih hadiah. ya, atau sama kamu, teman-teman kamu sendiri sesama karantina, kamu harus bisa jadi friendly Dan informatif pastinya. ya. Apalagi ya waktu ngejawab di panggung, pasti kamu harus punya jawaban yang again menjawab. Kita kan tahu ya bahwa in-depth interview itu punya peran yang sangat penting di berbagai international pageant. Kita pernah punya wakil yang sangat bagus di penampilan kesehariannya dia, di photoshoot dia luar biasa, di preliminary dia luar biasa, di keseharian outfitnya luar biasa, tapi kenapa dia tetap nggak dapet tempat di top 16, atau kenapa dia tetap nggak dapet tempat untuk place, sekedar place aja dia nggak dapet? Berarti kan ada sesuatu selain dari penilaian penampilan yang dia tuh kurang. Terus perkara public speaking ini juga penting banget. Misalkan host country-nya di Thailand yang banyak banget portal pageant-nya yang selalu datang tempat karantina, kamu akan diinterview, kamu akan banyak banget ditanyain orang, berarti kan kamu harus bisa menjawab kan. Dan mostly itu on the spot banget nanya kan. Betul. Nggak ada briefing or something gitu. That's why public speaking itu penting sekali, tidak hanya untuk in-depth interview dan juga Q&A di panggung, tapi juga untuk sehari-hari. Next, dan mungkin ini yang hampir-hampir terakhir adalah tentang penampilan. Ya mau nggak mau ya untuk penampilan, tapi kalau ngomongin penampilan ya bukan berarti selalu operasi plastik gitu loh. Betul. Penampilan akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama wajah, yang kedua badan, dan yang ketiga bagaimana kamu merepresentasikan diri dalam catwalk untuk swimsuit dan juga untuk evening gown. Karena most of the international pageants we know itu mereka masih punya requirement untuk evening gown dan swimsuit competition. Untuk wajah, kayak yang dibilang Dika tadi, tidak perlu oplas, tapi kamu harus tahu fitur wajahmu tuh seperti apa sih, make up yang pas itu seperti apa sih, mana sih bagian yang harus di-enhance, mana bagian yang harus di-conceal, itu kamu harus paham betul. Supaya make upnya nggak salah, nggak kelihatan lebih tua. Apalagi kan make upnya kalian akan sendiri gitu loh. Betul. Nggak bisa dilihatin orang lain gitu. Terus juga untuk badan ini, meskipun kita percaya bahwa beauty comes from the heart, dan sudah mulai banyak international pageant yang inklusif untuk menerima orang yang berbadan lebih besar misalkan, tapi kan mereka tetap mempromote untuk gaya hidup sehat. Betul. Jadi setidaknya tetap aja harus olahraga, makan sehat, fit, betul, harus fit. Kita nggak harus kurus tapi harus fit. Next, catwalk. Catwalk ini sepertinya harus dimulai karena catwalk itu merupakan kebiasaan sih kalau menurutku. Semakin sering kamu berlatih, kamu akan semakin luas. Apalagi untuk dua catwalk yang bedanya lumayan jauh ya, evening gown dan juga untuk swimsuit gitu. Oke, last but not the least of course adalah advokasi dan beauty with the purpose. Ya, kalau dulu mungkin Miss World menjadi ya ajang yang benar-benar fokus di sana, tapi mau nggak mau sekarang ajang-ajang lain juga mulai mementingkan hal tersebut karena betul. You have to be impactful other than just beautiful gitu. Right. Nah, makanya di sini kita agak khawatir di sini ya untuk ketiga putri kita dari Putri Indonesia, termasuk pun Princess untuk ke Miss World, karena sepertinya agak kurang dalam. Ya, karena advokasi itu dia harus itu ya. Sustainable, lebih bisa masuk ke audience, relatable.
gitu. Betul, kayak yang dibawa Sonia ya. Mungkin untuk persiapan Frederica dan juga Princess, mereka harus siap-siapnya lebih agak ngoyo, lebih agak banyak karena mereka butuh untuk advokasi dan juga beauty with the purpose yang bener-bener mateng dari segi konsep misalkan dan juga sudah sustain. Nah, sekarang kita akan bahas per personnya, per orangnya. Apa yang kira-kira Mereka tuh butuhnya apa sih transformasinya? Oke, let's start with Frederica. Ini ketiga kalinya kita ngomong bahwa dia punya wajah yang cukup strong. Cukup strong, betul. Dengan makeup yang salah dia akan terlihat terlalu tua. Gitu. Again. Tapi dia wajahnya itu berkarakter. Ya, berkarakter. Jadi might be the strength or weakness. Tergantung gimana dia nanti bisa menonjolkannya gitu. Menemukan yang pas untuk muka dia. Ya. Dan again dia harus makeup sendiri nanti. Jadi make sure dia bisa melakukan itu sendiri. Itu sih PR dari Frederica. Betul. Kalau untuk Frederica ini aku salutnya dia itu public speaking udah bagus. In terms of public speaking dia sudah oke. Nggak cuma lancar doang, tapi juga memang dia bisa menjawab dengan solutif gitu loh. Dan to the point. Aku sukanya itu sih. Nggak bertele-tele, to the point. Dan itu aku suka banget sih. Paling tinggal make up dan juga catwalk. Physical fitness ya itu pasti semuanya harus di-maintain. Yeah. Betul. Sekarang kita ke Princess. Untuk Princess dari aku masih sama seperti kita bikin review Miss Indonesia, yaitu public speaking, karena dia di beberapa interview dia masih ngomong dengan kata yang diulang-ulang dan somehow itu agak pointless. Iya, jadi kurang ngejawab gitu. Jadi PR Princess adalah biasakan berdebat. Biasakan untuk diskusi dengan orang-orang. Biasakan untuk baca banyak buku dan referensi sih menurutku. Kalau Jolin dari aku juga di public speaking, karena beberapa kali aku lihat dia ngomong itu dia agak terbata-bata. Mungkin memang kaku ya. Belum luwes, tapi dia dari segi menjawab dia bagus. Poinnya ada, cuman dari cara menjawabnya dia agak kurang luwes. Gitu. Masih sebenarnya dia bisa ngejawab tapi terlihat bingung. Jadi kayak ngapalin sesuatu jatuhnya gitu. Betul. Terus juga di beberapa foto, di beberapa kesempatan itu dia agak terlalu fierce menurut aku. Kurang Miss International taste gitu. In my opinion. Bukan berarti dia nggak boleh fierce sih ya, tapi coba untuk lebih fleksibel untuk bisa cute juga gitu. Betul. Next yang terakhir kita punya Jessica. Dari segi public speaking dia yang paling di bawah nih dari yang lain. Ya nggak sih? Karena dia gampang grogi sih kalau menurut aku. Ya dan kelihatan banget. Jadi mungkin ya she should work on that. Mungkin banyak ketemu orang, banyak ngobrol di depan umum. Gitu biar membiasakan diri dengan atmosfer panggung. Betul. Dan kompetisi. Tapi selain itu juga PR mereka semua adalah tetap aja harus make up, penampilan itu penting juga untuk dipelajari, karena itu juga salah satu penilaian juga kan ya. Jadi selain yang kita point out tadi, mereka juga tetap harus latihan catwalk, latihan make up. Kemarin kan Jolin sakit tuh. Oh, Jolin. Setelah acara. Setelah penyelenggara karantina kan dia sakit. Berarti kan ya mungkin punya tendensi untuk fisik yang kurang strong gitu. Mungkin juga harus di-manage. Betul. Itu berlaku untuk semua sih. Mungkin karena stres dan lain-lain bisa berdampak kemana-mana coy. Itu dia sih beberapa hal yang bisa kita highlight untuk transformasi para putri-putri dan para miss untuk ajang internasional masing-masing. But let's hope bahwa semuanya bisa diperbaiki dan semuanya bisa punya strength yang nonjol. Kita di sini bukan pesimis ya, karena mereka masih punya waktu 7 bulan untuk bertransformasi, untuk belajar. Kita sudah melihat hasil dari bagaimana YPI dan Yayasan Miss Indonesia mengolah para putri-putrinya, dan kita nggak ragu sama sekali dengan apa yang sudah kita punya sekarang, raw material yang kita punya sekarang, wakil yang luar biasa bagusnya, kita nggak ragu itu gitu loh. Jadi ini bukan jelek-jelekin again, tapi kita harus tahu flow-nya di mana biar bisa diperbaiki. Karena tahun ini aku merasa bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Dari segi bahan mentahnya aja udah bagus gitu. Jadi kita kalau diolah akan semakin bagus lagi. Menurut kalian apa sih transformasi? Yang harus ditransformasikan dari keempat queen ini apa?
menurut kalian? Komen di bawah ya. Komen di bawah, and again with a good Shit! Language. Yap, jadi teman-teman itu dia ngobrol-ngobrol kita sore hari ini tentang transformasi. Semoga video ini informatif buat kalian dan semoga ini membuka pikiran teman-teman semua bahwa transformasi itu nggak cuma melulu tentang penampilan, catwalk, tapi juga ada banyak aspek-aspek lain yang bisa ditransformasikan. Jangan lupa untuk komen di bawah transformasi apa yang harus dilakukan oleh siapa ya. Dan jangan lupa juga untuk like serta subscribe. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Bye. bye.